Sugeng siang Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Di sini saya pengen berdongeng sedikit tentang The Ronin, ya. The Ronin, seorang samurai yang luar biasa, samurai yang tak bertuan. Jadi dulu itu ada Musashi atau pembunuh bayaran, samurai yang mempunyai tuan, dan The Ronin, samurai yang tidak bertuan. Itu kalau kita ambil cerita dari Japanese. Konnichiwa. De. Gitu dulur semuanya. Nah, The Ronin ini samurai yang hebat sekali. Sehingga karena saking hebatnya The Ronin ini tadi mempunyai ijazah, ya. Sebuah ijazah yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang samurai atau pendekar berjiwa samurai. Samurai itu bukan pedang, tapi jiwanya samurai, pedangnya katana. Nah, orang-orang kita kelenik mencari pedang samurai. Nah, itu bingung itu saya. Pedang samurai, harganya miliaran. Sedangkan samurai adalah jiwa atau soul. Nah, The Ronin ini mempunyai ijazah yang bertuliskan bahwa beliau adalah seorang samurai yang hebat, sehingga diakui dan dituliskan dalam sebuah kertas. Nah, tetapi dengan kesombongannya, keangkuhannya, beliau bilang, kertas ini apa, nggak butuh, yang penting prakteknya, kemampuannya. Saya adalah pendekar yang hebat, sekali tebas lepas semua kepala. Akhirnya kertas itu dibuang. Ya, setelah dibuang kertas itu, saat itu ada pertandingan samurai. Nah, The Ronin ini sudah tidak mempunyai kertas lagi. Katanya, saya tidak butuh pengakuan, yang penting praktek. Lalu pengumuman dari kerajaan akan adanya pendekar-pendekar yang diadu. Ada seorang bodoh yang tidak bisa apa-apa, berjalan terseok-seok karena tidak butuh, karena tidak punya, bukan tidak butuh, karena tidak punya uang, tidak punya apapun. Istilahnya miskin sekali. Pengetahuan juga miskin, kepandaian juga miskin, kecerdasan juga miskin, semuanya miskin. Dia menemukan kertasnya The Ronin ini di pinggir jalan. Nah, saat dia pergi berjalan ke warung karena kelaparan, karena dia tidak punya pekerjaan, di sana banyak pendekar-pendekar yang akan bertanding dan melihatnya, mengusirnya. Lalu kertas itu ditunjukkanlah kepada para pendekar serta pemilik warung, dan semuanya kaget, takut, nervous, shaking tangannya, dan akhirnya seorang miskin ini dijamu luar biasa. Dikasih makan, dijamu, dikasih uang. Jadilah dia orang yang hebat dan kaya gara-gara hanya sebuah kertas atau sebuah pengakuan bahwa dia The Ronin. Karena The Ronin ini kan, Ronin itu kan seorang samurai yang tidak bertuan. Sedangkan Musashi adalah seorang samurai yang bertuan, yang mempunyai tuan. Disuruh apapun sama tuannya harus tunduk, harus dijalankan. Lalu tibalah pertandingan. Dan pergilah si miskin ini tadi dengan kekayaannya dan mungkin punya sedikit pengikut.
Lalu tibalah pertandingan, akhirnya hanya 2 orang yang tersisa, The Ronin dan Musashi. Lalu The Ronin dengan pedangnya, katananya yang tajam sekali dan teknik-teknik menebasnya yang luar biasa, yakin bahwa dia akan memenangkan pertandingan itu. Yakin sekali. Dia tidak membutuhkan kertasnya untuk menakuti sang Musashi, untuk ditunjukkan bahwa dialah The Ronin. Tapi sang Musashi melihat dalam setiap pertandingan itu, melihat dari karakternya, tebasan-tebasan seperti itu bukan tebasan-tebasan yang biasa. Ini pasti tebasan luar biasa. Lalu sang Musashi bingung dan sedikit takutan karena mengenali karakter penebasan musuh-musuh The Ronin yang di pertandingan itu. Dan dia berpikir bagaimana caranya. Akhirnya sang Musashi membuat pedang dari kayu, bukan katana yang tajam dari baja, tapi pedang dari kayu. Hanya pedang kayu saja, dulur. Pedang kayu. Kalau kita pikir secara logika, pedang kayu tidak akan bisa mengalahkan pedang samurai katana yang tajam, ya. Tidak akan bisa, tidak mungkin. Tetapi setelah pertandingan dimulai, sebelum bersedia siap, ya kayak pertandingan lari saja. Ya. Jadi sebelum pertandingan itu dimulai, berhadapanlah mereka 1 lawan 1. Dengan manipulasi psikologi, sang Musashi bilang, karena waktu itu The Ronin mencabut pedangnya dan membuang sarung pedangnya itu. Dan sang Musashi bilang, teknikmu sudah salah. Kenapa tekniknya sarung samurai itu kamu buang? Karena sarung samurai itu bisa dimanfaatkan. Dan dasar-dasar seorang samurai membuang sarung itu bukanlah hal yang benar. Itu sudah menjatuhkan mental dari The Ronin. Lalu dicabutlah pedang Musashi yang dari kayu itu. Pertandingan dimulai. Sang Ronin matanya terbelalak. Wah, apa ini? Pedangku samurai hanya dilawan oleh pedang kayu. Set. Klep. Temancaplah pedang kayu itu di tenggorokan The Ronin dan matilah The Ronin. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya dari kedangkalan spiritual saya. Dalam sebuah pertandingan peperangan, jika kamu terlena 1 detik saja, maka kamu akan mati. 1 detik kamu tidak fokus, 1 detik itu jugalah yang akan membunuhmu. 1 detik kamu tidak fokus, 1 detik itu yang akan membunuhmu. Karena The Ronin kaget. Wah, saya hanya dilawan dengan pedang kayu. Saat kagetlah itu, ditancapkanlah pedang kayu itu ke tenggorokan The Ronin. Dan akhirnya The Ronin tewas. Jadi apa gunanya samadhi, dulur? Samadhi adalah untuk melatih kecerdasan spiritual kita. Samadhi atau meditasi, supaya kita tidak terlena 1 detik pun. Kenapa harus manunggal dengan Gusti? Karena Gusti itu tidak bisa disebut yang lainnya. Sebagai orang Jawa, membahasakan Sang Pencipta itu hanya dengan Gusti atau Pangeran saja. Jadi orang Jawa ini tidak melebih-lebihkan Sang Pencipta.
Karena prinsip orang Jawa adalah tidak silau, ojo gumunan. Nah, itulah ojo gumunan, jangan silau, atau kamu tidak akan fokus dan akan mati seperti Deronin. Apa hubungannya dengan Palgunadi? Palgunadi mendewakan, mengidolakan Begawan Durna sebagai guru yang sakti. Tapi karena Begawan Durna sudah berjanji kepada Arjuna, sehingga beliau tidak bisa melatih Palgunadi. Lalu Palgunadi memberikan patung yang menyerupai mirip dengan Begawan Durna, dan dibuatlah patung itu, dipuja-pujilah setiap hari patungnya itu, sehingga patung itu memberikan semangat spirit bagi Palgunadi untuk berlatih memanah, berlatih kesadaran spiritual, berlatih semua ilmu, sehingga menjadi seorang yang hebat yang bisa mengalahkan Arjuna pada waktu itu. Tetapi Arjuna tewas dan dibangkitkan oleh si Krishna, dan si Krishna mengetahui kelemahan Palgunadi, masuk dalam sebuah patung itu, dan patung itu bisa bergerak serta berbicara untuk menyuruh Palgunadi melepaskan cincinnya. Nah, kita tahu bahwa otak kita adalah nur cahyo atau sebuah cahaya. Bagaimana kita bisa tahu itu secara ilmiah? Nah, kalau kita melihat blue brain atau otak biru, coba kamu cari di Google atau di mana blue brain. Otak itu seperti ada listriknya, merambat, ya, tap, flashing, atau berkedip-kedip merambat seperti aliran listrik di dalam otak itu. Nah, itu adalah nur cahyo yang besar. Itu hanya seperti instan itu loh ya, energinya, listriknya. Dan itu letaknya mungkin dari kedakalan saya di tengah-tengah otak. Seperti itu, itulah nur cahyo. Tetapi kita punya batin, punya rasa, punya emosi. Makanya saya bertanya, kenapa kita disebut makhluk yang sempurna padahal kita tidak sempurna? Pada waktu itu ada seorang manusia yang pengen hidupnya itu sempurna sekali, sehingga dia menerapkan metode. Tapi sayangnya kita sebagai manusia, kita hanya punya informasi atau metode, tetapi kita tidak punya akses untuk menjadi sempurna. Nah, akses itu dilakukan, dijalani dengan samadhi. Samadhi adalah akses. Samadhi, meditasi adalah aksesnya. Nah, supaya kita tidak dididik oleh orang lain, pikiran kita tidak dididik. Makanya kalau kita dididik bisa semena-mena, ya. Contohnya berita kemarin yang diposting di komen saya itu, Mas, ini Satrio Piningit sudah keluar tuh. Ya, saya lihat dididik oleh gurunya sehingga dia melakukan sesuatu dengan bugil. Itulah jika kamu mempunyai otak yang tidak bisa kamu didik sendiri, yang kamu serahkan kepada orang lain dan percaya kepada orang lain untuk dididik, maka orang lain akan bisa mendidikmu dengan semena-mena. Saya ketawa dulu. Dulur semuanya, Palgunadi bisa kita logikakan dan bisa kita pikirkan. Why? Tiada Tuhan selain Sang Maha Pencipta. Saat itu ada manusia yang hebat yang mempunyai metode serta informasi pengen menjadi sempurna. Tetapi dia tidak punya akses. Akhirnya terhentilah semuanya sampai beliau mati. Dan informasi metode-metode dari beliau dilanjutkan oleh orang-orang lain yang mempunyai pemikiran yang sama, tetapi masih juga tidak punya akses.
karena mereka menyadari bahwa makhluk manusia ini tidak sempurna, karena masih ngantuk, masih tidur, masih bangun tidur, masih berak, masih kencing, masih capek dan sebagainya. Sedangkan Sang Maha Pencipta itu tidak pernah punya lelah, punya capek, ngantuk, apalagi berak dan kencing. Mungkin dari kedangkalan spiritual saya, makanya semakin maju adalah adanya robot. Itu adalah sebuah pemikiran ciptaan dari manusia yang pengen sempurna. Robot zaman dulu batu, ya, batu itu dikasih energi seperti Pak Gunadi. Batu itu diidolakan dan dikasih energi yang luar biasa, karena kita punya blueprint sebuah kelistrikan. Makanya saya bilang itu listrik dalam video-video saya, karena kita punya itu. Nah, zaman dulu batu dijadikan idola, dijadikan sebuah kekuatan, karena kita yang ngasih kekuatan itu, energi itu kepada dia. Tiada Tuhan selain Sang Maha Pencipta. Apakah dengan kita memberikan batu itu sebuah energi itu sesuatu yang salah? Jawab sendiri ya dulur. Tiada Tuhan selain Sang Maha Pencipta. Kita tidak boleh mentuhankan batu, kita tidak boleh mentuhankan manusia, apalagi manusia. Cerita Pak Gunadi sudahlah tepat sekali, mentuhankan manusia. Di manusia ini kita mempunyai darah, nyawa, kita mempunyai keiblisan, dan kadang kita menjadi iblis bagi orang lain. Karena jika orang lain bertindak baik, kita selalu melarangnya. Seorang pengen jadi satrio piningit yang ingin menebar kebaikan, tapi selalu kita jegal-jegal, kita permalukan, kita hina. Susah sekali jadi human, manusia. Nah, saat Pak Gunadi mendewakan Begawan Durna itu di sebuah batu, maka saat lengah si Krishna masuklah dalam batu itu, dan batu itu bisa bergerak serta berbicara. Pak Gunadi menjadi silau karena sukarianya melihat seseorang yang diidolakan datang dalam sebuah batu itu dan menjadi wujud, serta mengikuti apa yang dikatakan batu itu. Akhirnya tewaslah, matilah Pak Gunadi. Jadi jika kita mentuhankan manusia yang masih berwujud, ada darahnya, ada dagingnya, itu salah. Jika kita mentuhankan batu, apa yang terjadi? Jawab sendiri seperti Pak Gunadi. Istilahnya dalam logika cerita Pak Gunadi itu, batu pun salah, setelah batu itu berubah jadi sesuatu yang hidup pun salah. Meskipun ini benda mati sama seperti batu, tapi ini bisa bergerak seperti ini karena saya kasih energinya saya ke sini, dan ini bisa bergerak. Padahal benda mati adalah benda yang tidak bisa bergerak. Bisa ya dulu membedakan dongeng saya dan mentafsirkannya, dongeng saya ini, ya. Nah, mentuhankan manusia jugalah salah. Manusia yang mempunyai darah, mempunyai daging. Zaman dulu ada orang yang mempunyai informasi dan metode, sehingga metode informasi itu membuat dia menjadi orang yang hebat. Dan hebat itu apakah bisa mencapai kesucian? Nah, ini tidak. Tapi leluhur kita menemukan tidak dengan batu, tidak dengan mempercayai orang lain, tetapi manunggaling kawula Gusti, menyebut
Sang Pencipta itu dengan sebutan Gusti atau Pangeran. Berarti tidak terlalu sekali mencintai. Istilahnya tidak terlalu silau atau mengagungkan, tapi hanya seorang Gusti atau Pangeran. Ingatkah cerita iblis yang tidak mau tunduk kepada manusia karena terlalu mengidolakan Sang Pencipta? Jika tidak kamu Sang Pencipta, maka saya tidak akan tunduk, tidak akan hormat. Yang saya hormati hanya kamu. Lalu hadiahnya apa? Neraka. Kok bisa gitu loh, orang yang mencintai malah dihadiahin neraka. Itulah kenapa samadhi, nenek moyang leluhur kita itu bisa menemukan yang namanya balancing, keseimbangan mental system, mempunyai cara, metode, dan mempunyai aksesnya bagaimana. Lalu terciptalah jiwa-jiwa yang sempurna. Karena dulur, jika kita disebut manusia sempurna, kita itu masih punya kebutuhan. Video-video saya penggal-penggal, silahkan ditafsir sendiri. Kebutuhannya apa? Ya butuh makan, butuh tidur, ngantuk ya tidur, lapar ya makan. Dan kebutuhan itu mengalahkan kebenaran. Sebuah kebutuhan akan mengalahkan kebenaran. Orang yang kaya jika mempunyai ego, maka kebutuhannya akan semakin besar dan akan mengalahkan yang namanya kebenaran. Ya, donasi. Padahal orang miskin datang kepada dia itu untuk meminta bantuan, bukan untuk berdonasi atau mengumpulkan uang yang dikumpulkan oleh mereka. Susah sekali politik manusia ini dengan kecerdasannya, dengan luar biasa, liar. Yang namanya Nur Cahyo ini liar sekali, apalagi dibantu oleh bahasa-bahasa dan manipulasi psikologi. Wow, sangat mengagumkan. Sebuah art, seni yang benar-benar seni yang hebat, seni yang spektakuler. Tapi tidak dengan sang kesatrio Piningit. No. Beliau mampu menemukan kesadaran spiritualnya. Tidak bisa ditipu, tidak bisa dibohongi, dan hidup bukan untuk kepentingannya pribadi. Hidup untuk orang banyak. Dan jika kita masih ego pengen menjadi seorang satrio Piningit, belajarlah samadhi. Seperti konten video ya saya yang sebelumnya, samadhi itu tidak bisa dibuat-buat atau dibikin-bikin. Dengan disiplin yang teratur, tanpa ada ego, nafsu untuk menjadi sesuatu, maka alam semesta yang akan membukakan aksesnya. Jadi akses itu hanya punyanya alam semesta, tapi metodenya leluhur kita mempunyai metodenya, tapi akses hanya alam semesta yang mempunyainya. Begitulah dongeng saya hari ini. Semoga dongeng saya bermanfaat. Jika tidak, skip, karena kebenaran hanya milik Sang Pencipta, bukan kebenaran dari bahasa saya. Saya hanyalah mentafsirkan apa yang menjadi sesuatu yang perlu ditafsirkan. Entah itu kebenaran atau bukan, semuanya hanya milik Sang Pencipta. Rahayu, rahayu dari timur Bengawan.